차에서 내려보셔도 되고요. 좀 줘봐봐. 박 회장 밑에 내가 잠깐이라도 밀어볼 테니까. 저 종호야. Asek esai terpelepakenoi yang artinya hai para gadangers yang ada di seluruh pos ronda Indonesia. Kembali lagi di channel Kapan Tidur, channelnya orang yang hobinya nonton film hingga lupa tidur. Kali ini Kapan Tidur akan membawakan alur film yang berjudul Hard Hit. Hard Hit menceritakan seorang pria yang bekerja sebagai manajer bank cabang swasta. Untuk naik ke jabatan itu, ia pernah bersikap sewenang-wenang pada nasabahnya. Hingga ada seorang nasabah bank yang mati karenanya. Hingga 6 tahun kemudian ia diteror bom di dalam mobil yang berisikan ia dengan 2 anaknya. Penasaran? Yuk kita langsung saja ke spoilernya. Film dibuka memperlihatkan peran utama kita yang bernama Sung Kyu. Ia terlihat sedang tidur dengan pulas. Tiba-tiba ada sepucuk senjata yang mengarah ke kepalanya. Dan akhirnya... Ya, itu adalah prank senjata mainan yang dilakukan anak laki-lakinya yang bernama Minju. Agar Sung Kyu terbangun dan beranjak menelpon dengan wakil manajer bank. Karena hari ini ada pertemuan penting perihal saham di bank ia bekerja. Singkatnya, anak-anaknya bersekolah. Mereka pun memasuki mobil. Saat sudah masuk ke dalam mobil, Sung Kyu kan mempunyai anak gadis yang bernama Huiren. Huiren mencium bau aneh yang tidak biasa di dalam mobil. Namun Sung Kyu pun menyepelekannya. Malah adiknya yang bernama Minju mengejeknya dan berkata ini adalah bau dari kentutmu. Setelah mereka pun berangkat dan di perjalanan nampak normal dan tidak ada kendala sama sekali. Di sela-sela waktu, Sung Kyu yang sedang menyetir pun menelpon wakil manajer dan membahas pertemuan nanti. Ngomong-ngomong karena proposal dan berkas sudah disiapkan dengan matang, ia pun kembali menutup telepon itu. Tak berselang lama ada ponsel berdering di mobil itu. Sung Kyu mengira itu ponsel Huiren. Namun Huiren menyangka mempunyai HP 2. Ia pun mengangkat ponsel itu yang ternyata yang menelpon adalah penelepon misterius yang berlangsung mematikan teleponnya. Sung Kyu pun kembali memikirkan HP itu karena sebelumnya ia tak pernah mempunyai 2 HP. Wallpapernya adalah foto istri dan anak-anaknya di pantai. Sung Kyu yang sibuk bekerja dan tak pernah meluangkan waktu untuk anak-anaknya pun bertanya, kapan foto ini diambil? Anaknya pun menjawab bahwa foto itu diambil minggu lalu dan itu adalah foto profil Facebook ibunya. Sempat aneh akan hal ini, sampai-sampai ia tak fokus dan hampir menabrak pesepeda. Setelah berbincang sesaat, Sung Kyu pun mengisi bensin. Saat ia akan keluar, ia pun kembali ditelepon oleh orang misterius. Ia berkata bahwa mobilnya ada bom. Dan apakah ia tak curiga bahwa ada bau aneh di dalam mobilnya? Sung Kyu pun terdiam dan Minju memanggilnya dan berkata bahwa ia haus. Penelpon itu pun akhirnya tahu bahwa di dalam mobil itu ada anak-anaknya. Sung Kyu menganggap ini lelucon. Penelpon itu menyuruhnya untuk melihat ke bawah joknya. Dan benar saja ada benda misterius di bawah joknya. Penelpon semua kemauan penelpon itu. Ia pun meminta 960 juta won dan mengirim lagi 1, karena benturan. Namun waktu tidak cukup lagi Sung Kyu mendapatkan akal karena di dalam air tekanan makin kuat. Ia pun mengganjal jok dengan buku dan ia bergegas keluar dari mobil.
Dan alhamdulillahnya saja, Sung Kyu hanya pingsan dan selamat. Ia pun diangkat dan disadarkan. Hui Ren pun datang menangis bersama ayahnya. Syukurlah hari. Di akhir film, Sung Kyu diminta dan saat Sung Kyu di tengah perjalanan, ia ditelepon presiden bank dan meminta maaf perihal bantuannya yang lalu. Namun, Sung Kyu yang investasi jutawan. Film pun selesai. Kesimpulan dari film ini adalah keberhasilan seseorang menuntun pada karma masa lalu. Baik buruk di masa lalu akan dibalas dengan balasan yang sama di masa yang akan mendatang. Oleh karena itu, tanamlah apa yang baik untuk dipetik di kemudian hari. Baiklah, kapan tidur izin pamit. Stay relax in life and goodbye.